Hai semua, Wedita Indrasari di sini, dan ini adalah bacaan untuk energi bulan April, dan ini adalah seri video untuk tarot. Saya akan pakai dua deck. Yang pertama adalah Rider-Waite, yang kedua adalah nih Rider-Waite, kemudian yang kedua adalah ini which is Tarot. Dan ini diperuntukkan untuk zodiak tersebut, matahari, bulan, atau ascendant, serta kalau memang cocok Venus. Jadi kalau misalnya tidak cocok di matahari, coba lihat di bulan dan kemudian di ascendant atau Venus. Kalau tidak cocok berarti ya memang tidak cocok. Begitu, kita lihat masing-masing videonya berikut ini. Aquarius. Kartu core-nya adalah King of Cups dan Knight of Swords kebalik. Jadi kira-kira tema pada bulan April ini adalah bagaimana Aquarius ya mendahulukan apa yang menjadi emosinya dibandingkan dengan alamiahnya adalah apa yang menjadi pemikirannya, karena dia kebalik. Kan ini adalah Aquarius ini. Knight of Swords adalah Aquarius, tapi dia disuruh balik. Fokuskan pada apa yang membuatmu paling bahagia. Bulan April. Ya. Tema besarnya adalah ini adalah kerja keras atau kerja membuat networking, ada kaitannya dengan orang lain, ada juga kaitannya dengan menyiapkan apa untuk dipresentasikan ke orang lain. Jadi ini ada kaitannya sama komunikasi, tapi biasanya ada kaitannya dengan keuangan. Serta menjadi King of Wands. Kembali lagi, ini bukan nature-nya Aquarius bertindak. Aquarius nature-nya adalah berpikir. Sekarang disuruh bertindak dan disuruh mempersiapkan sesuatu yang sifatnya nanti lebih jauh. Begitu. Dan ini King of Swords itu dibuat terbalik. Yang harusnya begini dia terbalik. Apa sebenarnya yang menjadi tantangan? Adalah karena ini. Six of Pentacles adalah rasa keadilan. Kadang-kadang kalau kita bicara ya hanya berdasarkan perasaan, itu rasa ketidakadilannya lebih tinggi, karena biasanya Aquarius kan dia lebih penting keadilan. Dan ini membuat Aquarius merasa tidak nyaman. Takut sebenarnya. Takut dilihat sebagai orang yang tidak adil. Itu tantangannya. Jadi kalau saya pikir-pikir kenapa bulan April ini Aquarius begitu terpengaruh. Barangkali kita bisa lihat yang lain. Ini sudah sejak lama Aquarius biasanya selalu menang, ya, karena selalu berhasil menyajikan informasi apa adanya. Ya, jadi terbiasa untuk bekerja berdasarkan informasi yang real. Yang di kepalanya Aquarius adalah belum ingin menyelesaikan. Ya. Ini the world kebalik dan ini adalah Queen of Wands. Jadi sama dengan ini tadi. Dari beberapa waktu lalu memang Aquarius tampaknya dituntut untuk selalu kembali lagi ya menjadi pribadi yang berbeda, tetapi adalah sesuatu yang Aquarius juga kuasai, cuman bukan di nature-nya aja. Dan ini jelas terlihat di masa yang lalu. Ini Temperance kebalik. Temperance ini adalah Aquarius. Ya, tidak menjadi dirinya, tidak merasa di elemennya sendiri, dan
menunggu supaya bisa sampai ke elemennya sendiri. Tapi tampaknya bulan April Aquarius, perasaan tersebut tidak nyaman, tidak merasa di elemennya itu masih terus dirasakan. Dan ini membuat makin lama bisa makin frustrasi dan bicara lebih terus terang, bluntly. Apa sebenarnya yang terjadi? Saya juga lagi figure out ini sebenarnya apa ceritanya. Ceritanya adalah Aquarius tidak bisa menyampaikan perasaan apa adanya yang dia pikirkan. Ini adalah apa yang dia pikirkan tentang dirinya dan tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut. Orang lain melihatnya Aquarius patah hati, ya, merasa dibohongin oleh orang atau diperdaya oleh orang lain dan sama sekali tidak antusias. Ya, untuk sarannya adalah istirahat dulu. Karena itu juga tidak akan lama kok. Oke, Aquarius, saya berusaha memahami kartu ini. Barangkali buat saya pertamanya agak membingungkan. Kalau yang saya pikir setelah melihat ini adalah Aquarius, karena dirimu adalah orang yang reliable, itu yang saya tangkap, yang bisa diandalkan. Beberapa pekerjaan yang di luar pekerjaanmu itu ditimpakan kepada dirimu. Tentu saja terasa tidak adil, tetapi tetap dilakukan karena mengingat ada kebutuhan yang lebih luas daripada antara dirimu dengan bosmu. Ada sesuatu, jadi kalau bukan antara diri dengan bos, barangkali antara dirimu dengan lingkungan sosial, antara dirimu dengan barangkali calon mertua, dengan orang tua. Jadi dengan penuh rasa tidak nyaman, tetap berjalan, berusaha semaksimal mungkin mengikuti apa harapan dari orang lain. Ya. Dan sebenarnya tidak ingin dilanjutkan karena pada dasarnya Aquarius itu kan orang yang sangat honest dengan pikirannya. Dan karena keluar terus, jadi kan nggak pernah hilang honestnya, kejujurannya bahwa dia tidak suka, sehingga orang lain melihat dirimu sangat tidak antusias dengan situasi sekarang. Nah, tadi sarannya adalah agar menunggu sebentar, dijalani saja. Menunggu artinya jangan membuat keputusan besar, dijalani saja, toh ini juga tidak akan berlangsung lama. Barangkali ini adalah situasi krisis. So, kalau sini jelas, you need to be strong because you are needed. Ya, Aquarius, bertahanlah sebentar, berada di masa yang tidak, ya ini masa lalu kan, menyenangkan banyak orang, dan be strong buat orang lain. Toh nanti nggak apa-apa sekarang, lakukan saja apa yang harus dilakukan. Nanti juga berakhir, ya, keharusan yang tidak menyenangkan tadi, dirimu akan mulai bisa berkreasi lagi sesuai dengan keterampilanmu. Ya. Sekarang rasanya masih terbalik, rasanya belum menang dan tidak bisa bersinar. Karena Aquarius dituntut untuk menjadi kuat. Oke, Aquarius, apa yang saya bisa lihat dari situasi ini, saya ambil sebentar dari katakanlah guiding light. Guiding light. Apa orakelnya? Ini reading, satu card. Inner guidance. Inner guidance. It is time for you to pay attention and listen to the guidance of your soul. Jadi walaupun rasanya di luar elemen, ya,
itu sebenarnya guidance dari orang adalah guidance untuk jiwamu supaya bisa lebih menguasai banyak hal. Tidak hanya dari kemampuan, tetapi juga dari katakanlah kematangan. Karena bekerja di tempat yang bukan tempatnya itu benar-benar membuat seseorang menjadi sangat matang. Kalau kita memberikan servis kita, pelayanan kita pada orang yang menghargai kita, itu kan mudah. Kita memberi, kemudian kita mendapatkan penghargaan. Jiwa kita tidak bertambah lebih matang di situ. Tapi ketika kita memberikan pelayanan kita buat orang yang tidak terlalu menghargai kita, buat dari orang yang tidak paham bahwa itu adalah sesuatu yang berharga, jiwa kita yang meningkat, ya melewati batasan itu. Lebih tinggi dari yang biasanya. Saya ambil satu lagi, karena ini sepertinya menarik sekali bacaan ini. Wisdom Within, ya, reading, satu card. Emerging light. The radiant light of the divine is pouring through me and illuminating all areas of my life. Jadi itu memberi masukan pengayaan jiwa tentang apa yang bisa dilakukan, dan katakanlah secara positif dengan menunjukkan ke orang lain, saya itu tidak cuman modal berpikir tapi juga bisa bertindak, saya bisa merasakan, saya bisa bekerja sesuai dengan tuntutan sesuatu yang biasanya saya tidak utamakan. Itu menunjukkan ke orang lain kalau Aquarius saja bisa, orang lain juga bisa. Jadi Aquarius, sekarang dirimu lagi menjadi contoh buat orang lain untuk apa yang disebut dengan pelayanan, dan itu semua diberikan tidak semata-mata karena panggilan hati yang kau sukai, tapi karena kewajiban, karena permintaan dari yang lebih tinggi, dan pada akhirnya semua akan kembali untuk dirimu sendiri karena bisa memancarkan cahaya, bisa memperlihatkan ke banyak orang. Ini caranya pelayanan, kira-kira seperti itu. Benita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.